Selamat pagi anak-anak, apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anak. Nah, pada pagi yang mendung ini ya anak-anak, cuacanya di luar sana mendung dan dingin. Semoga anak-anak juga sudah bangun pagi, sudah mandi, sarapan dan mempersiapkan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dan Bu Guru mengingatkan kembali dimanapun anak-anak berada, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya anak-anak, menggunakan masker, cuci tangan, kaki, lalu apalagi, jaga jarak, jangan berkerumun tempat-tempat yang ramai. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita masih di tema 5 ya, membahas tentang cuaca, subtema 4, cuaca, musim, dan iklim, pembelajaran yang kelima. Dalam pembelajaran yang kelima, ada 3 materi yang kita bahas. Yang pertama itu kata baku dan kalimat efektif, kedua pentingnya kerjasama, ketiga mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Yuk kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia dengan materinya kata baku dan kalimat efektif. Kata baku merupakan kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Sumber utama dari bahasa baku yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kalimat yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Kalimat efektif harus sesuai, sistematis, tidak boros, dan tidak ambigu. Nah, sebuah kalimat efektif juga harus menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Nah, sistematis ini secara berurutan dan secara ini ya, anak-anak sesuai dengan kalimat. Nah, tidak boros ini, nah tentu kalimatnya juga lebih padat dan tidak bertele-tele. Seperti itu, dan tidak ambigu. Ambigu di sini maksudnya adalah kalimatnya tidak mengandung kalimat yang membingungkan atau dua makna ya anak-anak. Nah, harus jelas begitu kalimatnya, tidak mengandung dua makna atau membingungkan. Seperti itu. Nah, tentunya saat anak-anak membaca, anak-anak lebih teliti dan memahami isi bacaan tersebut dengan baik. Kalimat per kalimat dibaca dan jangan lupa untuk ejaannya, tanda bacanya diperhatikan ya, karena jika kita membaca sebuah kalimat atau sebuah teks dengan tidak memperhatikan ejaan atau tanda bacanya, maka kita tidak dapat memahami teks tersebut dengan baik ya. Nah, sekarang pelajaran PPKN tentang pentingnya kerjasama. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tidak dijadikan atau tidak menjadikan kita terpecah. Perbedaan kemampuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk bekerja sama. Kerjasama adalah melakukan suatu kegiatan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan bekerja sama, semua kegiatan akan menjadi lebih mudah dan lebih ringan. Oleh karena itu, daripada kita bermusuhan dan terpecah karena perbedaan, lebih baik kita memanfaatkan perbedaan untuk bekerja sama melakukan hal yang lebih bermanfaat. Nah, ini ya anak-anak, pentingnya kerjasama. Tentunya kerjasama ini sudah kita tanamkan
atau orang tua kita tanamkan sejak dini ya, sejak kecil, supaya memahami pentingnya kerjasama. Karena kerjasama itu banyak manfaatnya ya, tapi ingat kerjasama itu adalah kerjasama dalam hal yang positif. Yang positif contohnya, nah saat kita bekerja sama membantu Membantu warga komplek yang sedang bergotong royong membersihkan parit dan memperbaiki jalan yang rusak, memperbaiki rumah warga yang rusak seperti itu, lalu memperbaiki rumah ibadah yang rusak. Nah, di sini Bu Guru berikan contoh kerjasama yang baik. Nah, di sini dalam gambar ini kemungkinan, nah ini rumah warga atau rumah ibadah yang dikerjakan secara bersama-sama. Nah itu ya, dalam hal yang positif, boleh kerjasama dalam hal yang positif. Nah di sini bekerja sama dalam apa? Nah dalam bermain, nah ada yang memperbaiki benda-benda yang rusak atau memegang tali. Nah, di sini bentuk kerjasama antar teman ya anak-anak. Nah, di sini bentuk kerjasama antar warga. Nah, itu ya, kerjasama itu memang penting kita lakukan supaya terciptanya apa? Kedamaian, ketentraman dan persaudaraan. Persaudaraan yang baik seperti itu. Nah, persatuan itu perlu kita terapkan dalam bentuk kerjasama. Oke ya, kerjasama juga dapat meningkatkan persatuan, dan tentunya menambah persaudaraan dan eratnya hubungan kita antar sesama. Lalu di sini pelajaran matematika mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Cara untuk mengurangkan dua pecahan yang sama penyebutnya adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Perhatikan contoh soal berikut ya. Santi membeli telur seberat 1/4 kg. Seberat 1 kg digunakan untuk membuat kue. Berapa sisa telur Santi? Nah, di sini kita berfokus pada pembilangnya ya. Nah, pada pembilangnya di sini yang dikurangin adalah pembilangnya, sedangkan penyebutnya posisinya tetap. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Oke. Nah, pembilangnya yang di atas ini ya, pembilang namanya, sedangkan di bawah ini penyebut. Oke, anak-anak, seperti materi yang sesudahnya sudah Bu Guru bahas tentang pengurangan dan penjumlahan pada pecahan berpenyebut sama. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.